Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas seputar kegiatan hacking di dunia maya. Kelompok kami yang beranggotakan 5 orang terdiri dari saya, Kevin Prayogo, asal dari Pontianak. Saya Putri, asal dari Gading Serpong, Tangerang. Saya Cindy, asal dari Jakarta. Perkenalkan, saya Diki, asal dari Indragiri Hulu, Riau. Dan saya Karen, asal dari Solo. Baik, kita langsung mulai saja ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Semua orang pasti mikir nih kalau hackers itu adalah orang yang jahat gitu. Namun apakah benar semua hackers itu jahat gitu? Jadi kita bahas dulu awal-awal kenapa hacking ini benar-benar booming banget. Jadi yang serangan yang melegenda itu awal mulanya itu dari Kapten Zep gitu, dimana dia tuh punya target yaitu tagihan pada tarif teleponnya itu dikurangin gitu, karena dulu tuh tinggi banget gitu. Jadi dia tuh punya ide untuk mengurangi tarifnya atau bahkan bikin jadi gratis gitu. Nah, ia pun mulai ngumpulin orang-orang yang cukup ahli untuk nyuksesin misi ini. Jadi setiap harinya kapten dan tim itu mengumpulkan sampah. Nah, tapi sampah ini bukan makanan atau minuman, tapi berisikan buku-buku manual yang bisa menjadi sebuah petunjuk nih. Nah, karena sampah-sampah itu atau buku petunjuk itu udah mulai terkumpul, dia pun bisa ngelakuin misinya. Dan dia tuh menghabiskan waktu berjam-jam untuk bisa masuk. Nah, karena dulu perlindungannya itu nggak begitu ketat gitu, jadi username dan kata sandinya itu langsung kelihatan gitu. Jadi mudah sekali untuk kapten dan juga tim untuk masuk ke dalamnya gitu. Setelah berhasil, dia pun mulai ganti tombol dan juga jam pengaturan biar semua orang tuh bisa melakukan panggilan jarak jauh secara gratis atau dapetin potongan harga gitu. Nah, untuk perkembangan dunia internet 20 tahun terakhir ini kan cukup pesat ya. Jadi karena perkembangan pesat ini, angka kejahatan atau cybercrime di dunia maya itu juga makin tinggi. Nah, dari situ dibuatlah hukum untuk menentang para hacker ilegal, dan tim kepolisian dari New York itu sendiri itu membentuk pasukan, sebuah tim untuk menangkap hacker-hacker tersebut. Nah, untuk mengimbangi Black Hat atau hackers jahat tadi, tim White Hat atau hackers baik itu selalu melakukan briefing setiap paginya, terus saling bertukar pikiran, bertukar informasi pengetahuan seputar aktivitas yang dilakukan hacker di dunia maya itu bersama dengan para FBI di seluruh dunia. Nah, dari sini mereka itu selalu mengetahui bahwa setiap harinya itu pasti ada kelemahan baru, pasti ada celah baru yang akan dilacak dan dieksploitasi oleh para hacker. Dari situ dibuatlah hukum dan membentuk pasukan. Nah, selain itu mereka juga karena kejadian ini tuh menimbulkan profesi baru, yaitu sebagai hacker yang beretika. Jadi hacker yang beretika ini mereka itu dibayar sama ditugaskan untuk membayar sama menyusup sistem keamanan dari suatu program atau situs website dari perusahaan besar dalam Fortune 500 yang dikenal sebagai Tiger Team.
Nah, alasan dibalik para hacker yang beretika ini melakukan kegiatan tersebut adalah untuk memastikan bahwa mereka itu bisa menemukan celah atau masalah dari keamanan sistem dari perusahaan itu untuk sehingga mereka bisa meminimalisir resiko dibobol oleh musuh atau kompetitor yang lain. Nah, walaupun disebut hacker yang beretika, mereka tuh dibayar untuk berbohong. Jadi untuk melakukan kecurangan dan mencari tahu informasi-informasi sebanyak-banyaknya dari sistem keamanan dari program dan situs website dari perusahaan gitu. Jadi hacker itu berpura-pura jadi mungkin dari rekan dari perusahaan lain, terus misinya itu untuk meminta kata sandi pada pegawai dari perusahaan itu. Biasanya itu perusahaan itu berusaha untuk membayar hacker ini untuk melakukan kejahatan tersebut demi kepentingan dari perusahaan gitu. Nah, namun nyatanya hampir 70% serangan dari seorang hacker itu nggak pernah dilaporkan ke polisi atau bahkan atasannya. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan pekerjaannya atau takut ditegur apabila sistem keamanannya itu lemah. Karena itu, akhirnya mereka pun mengikuti kursus dong, diajarin supaya pola pikirnya mereka bisa seperti seorang hacker yang jahat, dengan tujuan agar datanya itu tetap aman. Lalu para hacker itu sendiri memiliki beberapa titik serangan dan caranya itu melompat-lompat. Yang dapat dilihat adalah alamat IP-nya yang dipakai untuk masuk ke jaringan korban. Namun mereka dapat mengurainya pada komputer yang dibajak dan diambil alih oleh hacker untuk menutupi identitasnya. Jadi sangat sulit untuk melacak rantai lompatan untuk menemukan sumber hacker. Lalu, walaupun stigma masyarakat itu menganggap bahwa hacker ini merupakan seseorang yang melakukan kejahatan, namun nggak semua hacker itu jahat. Sopan santunnya seorang hacker yang benar itu langsung memberitahu para petugas administrasi sistem apabila ada kelemahan dan segera diperbaiki. Dan seiring berjalannya waktu, Eric Raymond yang mengaku sebagai antropologis hacker yang bertugas dalam menganalisa perilaku hacker seperti yang dilakukan oleh Coldfire, beliau mendalami kebudayaan dan pola pikir dari hacker dan menjelaskannya ke orang lain sehingga lebih mudah dipahami. Eric ini juga menuliskan hasil-hasil analisanya dalam sebuah buku, dan menurut beliau, hacker dan cracker itu merupakan dua hal yang beda. Beliau itu mengkategorikan Kapten Zap dan Coldfire itu sebagai cracker. Menurut Eric, cracker merupakan orang yang menyusup ke dalam suatu sistem komputer dan melakukan vandalisme dan kejahatan komputer atau cybercrime dengan identitas samaran. Dan perbedaan yang mendasar dari hacker dan cracker adalah hacker itu menyusup ke dalam sistem untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan yang lebih baik, sedangkan cracker itu menyusup ke dalam sistem untuk merusak dan melakukan kejahatan. Dan itu sih kayak review dari film hacker. I see. Tapi kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa sistem informasi itu rentan gitu terhadap kerusakan? Kenapa rentan ya? Nah, kalau yang seperti yang kita ketahui di era ini, sistem internet tuh sekarang menjadi lebih, bisa dibilang lebih rentan deh terhadap kerusakan, penyusupan, dan penyalahgunaan, apalagi di bagian software maupun hardware. Nah, itu karena sistem jaringan nirkabel kita yang sudah lebih canggih. Nah, itu malah memberikan dampak negatif, di mana itu memudahkan para hacker untuk beraksi dengan cloud computing mereka, di mana mereka dapat beraksi dari jarak jauh dan mempersulit pelacakan aktivitas mereka. Nah, di skala yang paling rendah pun, hal ini terjadi karena kecerobohan manusia itu sendiri. Seperti di film Hackers, di mana manusia sering membuang data-data penting ke dalam tong sampah dan tanpa dimusnahkan terlebih dahulu. Nah, hal ini membuat hacker dapat melakukan aksinya berdasarkan data-data yang didapatkan secara gratis di tempat sampah itu. Nah, hacker juga sering membobol jaringan kita dikarenakan hal sepele, misalnya password kombinasi yang tidak kuat. Contohnya itu kayak
1, 2, 3, dan 4, dan seperti itu. Nah, terus juga banyak hacker yang membuat template dan plugin bajakan yang sangat mirip dengan website aslinya. Jadi, sehingga masyarakat yang kurang paham itu bisa tertipu, digiring kita untuk memberikan password asli mereka gitu. Nah, internet sendiri merupakan tempat sistem yang terbuka ya, seperti yang kita ketahui, dan ini yang membuat kita lebih rentan untuk diganggu oleh pihak luar, karena hacker dapat melakukan denial of service yang menembus ke jaringan perusahaan. Nah, penyebab lainnya itu ada di software jahat seperti virus, worm, trojan, horse, dan spyware yang dapat merusak sistem kita. Nah, hal tersebut mengharuskan kita untuk mengaktifkan antivirus di perangkat elektronik kita supaya tidak dibobol. Nah, software yang lemah akan lebih mudah untuk disusupi hacker, sehingga software atau teknologi yang bisa digunain untuk melindungi sistem informasi itu sendiri? Sebenarnya kalau alat ada nih, Sin. Jadi kan salah satu hal yang paling penting dalam menggunakan sistem informasi itu kan nggak cuma cara penggunaannya ya, tapi juga gimana sih kita cara buat maintain keamanannya, terus gimana cara mengendalikannya secara bijak dan benar. Juga termasuk juga memastikan keamanan sistem informasi yang dimiliki agar jauh-jauh dari ancaman gitu. Ancaman ini terdiri dari banyak bentuknya, dimulai dari ancaman software yang bisa berupa virus, worm, atau spies. Terus juga sampai hingga kejahatan hacker yang tidak memiliki wewenang untuk dapat mengakses file internal tersebut. Nah, sebenarnya tadi kan lu nanya nih, kira-kira ada gak vendor keamanan komersial gitu? Sudah ada vendor keamanan komersial yang menyediakan intrusi alat untuk mendeteksi aliran jaringan yang masuk dan keluar, sehingga dapat melindungi server dari jaringan mencurigakan yang mencoba untuk masuk dan mengakses file database. Salah satu itu yang paling umum dikenal masyarakat tuh namanya firewall. Nih, firewall ini merupakan sebuah sistem keamanan yang dibuat untuk melindungi komputer dari berbagai ancaman yang memungkinkan. Nah, firewall ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu hardware dan software. Kalau hardware nih biasanya digunakan dalam bentuk perangkat keras gitu. Dalam sebuah sistem tuh biasanya contohnya kayak dipakai router gitu. Satu lagi software. Nah, Sin, lu bisa nebak gak nih kalau software contohnya apa? Kayak aplikasi gitu nggak sih? Bisa. Nah, kalau software ini kan bisa dalam bentuk aplikasi yang terpisah. Terus, nah, dengan menggunakan firewall ini hebat nih, bisa mengidentifikasi nama, alamat IP, aplikasi, dan informasi lain yang masuk ke dalam jaringan tersebut. Sehingga dia bisa dapat nyortir yang mana jaringan yang mana, pengguna mana saja yang bisa masuk untuk mengakses database tersebut gitu, sesuai sama setting yang udah kita bikin gitu. Ngerti gak, guys? Ngerti dong. Ngerti. Nah, dari tadi kan kita juga udah bahas nih tentang hacking dan cracking. Nah, kira-kira Karen tahu nggak ya perbedaannya apa tuh? Tahu, jadi mungkin aku jelasin dari hacking dulu kali ya. Nah, istilah hacker ini udah lama bermunculan kan, dan ada di sekitar kita nih. Mereka tuh hidup berdampingan juga sama kita, kayak manusia biasa aja, buat nutupin identitas dia sebenarnya. Sebenarnya hacking ini merupakan istilah yang paling diingat oleh masyarakat atas perbuatan cybercrime dari mereka. Dan hacking ini merupakan sebuah kegiatan menyusup sistem komputer milik orang lain. Dan hacker adalah orang yang melakukan aktivitas tersebut, melakukan penerobosan sistem komputer. Hacker ini punya keahlian dan kemampuan dalam menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Setelah diamati, hacker akan melakukan pelaporan kepada tim programmer untuk memperbaiki titik kelemahan sistem keamanannya. Pada umumnya, hacker ini memiliki etika dalam melakukan pembobolan sehingga tidak merugikan pihak lain.
contoh-contoh hacking yang pernah ada di Indonesia adalah Jim Giovedi. Ia berhasil meretas 2 satelit Indonesia dan China, di mana pada saat itu ia diminta untuk menguji sistem keamanan dari 2 satelit tersebut. Nah, mungkin ada yang tahu istilah cracking nggak? Ya gue tahu nih. Jadi hacking itu kayak mungkin istilah yang lebih kita kenal sebagai orang awam ya. Jadi ternyata di dunia internet itu hacking dan cracking itu dibedain gitu. Nah, bedanya apa? Mungkin mirip seperti hacking, kegiatan itu tuh penyusupan pada sistem komputer milik orang lain. Nah, tapi bedanya itu cracking ini biasanya tuh cenderung merusak gitu dari sistem komputer atau sistem keamanan. Terus mungkin dari kalau misalnya di situs website itu tampilan dari website itu jadi berubah, jadi diacak-acak lah sama cracker ini. Nah, jadi cracking ini dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dan tentu saja ini pasti ngerugiin banget orang lain atau bahkan si pemilik dari sistem dan situs website tersebut. Nah, biasanya ini kalau di dunia internet si cracker ini atau orang yang melakukan peretasan terhadap sistem keamanan ini tuh biasa disebut black hat hacker gitu. Nah, ternyata di cracking ini kalau misalnya dilihat dari bedanya gitu, itu kayak mungkin bisa relate ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Kayak mungkin ada nggak mungkin teman-teman yang lain tuh ada ngerasain atau mengalami kerugian gitu lah dari hasil cracking ini. Kalau pertama gue sih waktu itu kalau dulu pas SMP itu ada main namanya game itu kayak point blank, itu game tembak-tembakan. Jadi waktu itu kan lagi seru-seru ya tuh, terus tiba-tiba ada orang yang kayak mungkin nge-share aplikasi cheat gitu. Jadi kayak mungkin bikin game itu jadi nggak seru. Jadi misalnya asal tembak tapi orangnya tuh langsung mati gitu. Nah, itu kan pasti dari perusahaan game itu langsung nge-ban kalau bisa ketahuan orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi itu pasti ngerugiin dari perusahaan game itu. Coba kalau saya yang lain ada pengalaman apa nggak yang mungkin relate gitu? Wah, iya sih, itu saya tahu banget sih. Itu dulu juga main juga kan dulu. Terus sekarang jadinya game point blank itu malah dicap sebagai game yang penuh dengan cheaternya ya. Iya, benar banget itu. Jadi kayak peminatnya benar-benar menurun drastis lah, orang langsung pindah haluan gitu. Iya, karena ulah itu doang jadinya perusahaan yang dirugiin ya. Iya, benar banget pastinya. Terus kalau misalnya ini nih, biasanya nih kalau misalnya lihat dari teman-teman yang lain akun premium Spotify, jadi mereka tuh demi bisa pakai fitur-fitur premium dari Spotify gitu kan, yang bisa next terus tanpa batas terus tanpa iklan. Jadi mereka tuh kayak nge-crack up dari Spotify gitu, jadi bisa bikin gratis, jadi terus di-share ke orang banyak, terus tinggal di-download gitu. Jadi sebenarnya kalau dari Spotify-nya sendiri waktu itu sempat bilang penggunanya itu banyak, tapi yang benar-benar premium dan bayar itu tuh cuma dikit, dan sisanya tuh banyak yang bajakan gitu. Menurut lu gimana tuh, Cek? Wah, iya sih, pernah dengar banget sih itu, beritanya banyak banget ya. Sama terus sekarang juga di kita banyak banget ya yang ngenalin akun-akun kayak gitu. Terus banyak juga yang ngasih tutorial ya, yang tutorial gratisannya parah banget sih ya kalau. Sama salah satu cracking yang terkenal banget sih waktu itu sempet booming banget nih, katanya akun e-commerce sih, Tokopedia kalau nggak salah atau apa gitu, itu tuh datanya tuh kesebar, jadi ya kesebar ke orang-orang banyak, dan ini pasti merugikan dua belah pihak sih gitu, karena kan data-data pribadi kesebar luas ke orang-orang, dijual lagi gitu nantinya. Tanggapan kalian gimana?
Benar sih, kalau misalnya sampai data pribadi gitu kesebar gitu ya, jadinya tuh bisa kayak ngerambat kemana-mana. Misalnya kayak bisa jadinya ngefeknya tuh mungkin jadi pembobolan kartu kredit karena informasi kita kesebar gitu, itu kan juga serem banget ya. Tahu-tahu tagihan bulanan jadi membengkak gitu kan, taunya karena dihack gitu, karena dibobol. Itu sih. Nah, kalau menurut lo Cek gimana? Nah, terus kalau pembajakan film itu juga termasuk cracking ya? Iya, terus kayak menurut gue sebuah perusahaan teknologi ini sih kayak penting banget kayak buat menjaga privasi konsumennya atau penggunanya. Contoh kalau misalkan lu pakai provider atau apa, itu kan data lu semua kan masuk ke perusahaan itu kan. Nah menurut saya kayak itu menjadi salah satu hal yang penting kalau perusahaan itu kayak nyambung nih ke etik sebuah perusahaan gitu. Benar. Malah rugiin dua belah pihak ya, perusahaan dan konsumen. Sebenarnya takut nggak sih kalau misalnya data kita tuh dibobol gitu? Takut banget kan, makanya aku punya nih beberapa tips cara yang bisa dilakuin biar WiFi ini ya WiFi publik bisa dipakai tapi privasinya tetap aman ya, Sim. Oh iya benar. Iya, benar. Biar jaringan kita lebih aman kan ya, nggak di-hack ataupun di-crack ya. Oke, jadi aku kasih Gimana tuh? yang pertama dulu. Yang pertama nih harus sambungin WiFi secara manual. Jadi pastiin buat kalau misalnya udah selesai nih, pencet nih tombol forget network nih kalau misalnya selesai gunain WiFi gitu. Terus habis itu coba buat menghindari lah untuk mengakses informasi yang cukup sensitif kalau misalnya kalian tuh lagi pakai WiFi luar gitu. Dan juga perhatiin nama jaringan WiFi. Kalau dari aku sih itu tipsnya. Mungkin Putri sendiri mau nambahin? Terus mungkin kita bisa ini ya, hindari mengakses informasi yang cukup sensitif. Terus juga ini kita harus memperhatikan ini HTTPS dan SSL dari jaringan tersebut, terus menggunakan keamanan tambahan dan enkripsi kata sandi yang bisa kayak diatur sendiri gitu security-nya. Terus juga seperti yang tadi saya sempat jelasin yang aplikasi itu, kita bisa ngaktifin nih firewall atau antivirus buat menjaga komputer kita atau server kita dari beberapa ancaman nih yang dari luar yang kita pengen gitu. Kalau kalian sendiri pernah gak sih kayak dulu kan ada tuh zaman-zamannya, kalau dulu pas zaman SMA di sekolah aku kayak ada satu zaman banyak orang-orang yang Instagramnya ke-hack gitu. Kalian pernah nggak? Kan sampai sekarang sih masih banyak banget orang yang lebih ke influencer sih yang di-hack Instagram gitu. Pernah tuh yang kayak HTTPS-nya dibajak kan, terus jadi Instagramnya ke-hack gitu. Makanya penting banget sih kalau misalnya di Instagram sering banget berkali-kali diingetin buat nyalain notification gitu biar tetap aman lah. Iya itu juga walaupun agak ribet sih kalau mau login lagi kan mesti kayak masukin kode kode yang dikirim. Kalau nggak ada juga kode yang apa ya, istilahnya dia masih beberapa kode cadangan gitu kalau misalkan kita nggak dapet kode yang di SMS itu. Jadi kita bisa masukin tuh kode yang cadangan yang dikasih di awal. Menurut aku ribet dikit nggak apa-apa sih, yang penting ya akun kita aman-aman aja gitu. Betul sih. Terus kita juga bisa cek gitu kalau misalnya yang hack ini lokasinya di mana gitu. Jadi kita harus sering lihat, terus habis itu kalau misalnya kita lihat wah nih udah nggak bener nih, kok kita lokasinya di Jakarta tapi yang hack tiba-tiba di Bandung gitu kan. Ya kita bisalah coba cepet-cepet ganti passwordnya gitu, atau nyalain two-factor authentication-nya. Sebenarnya banyak banget sih kayak teknologi kan
udah maju banget nih. Terus kayak misalkan contoh HP kalian iPhone kan ada tuh Find My iPhone. Kalau misalkan tiba-tiba hilang atau apa, itu kan kita bisa ngedeteksi tuh di mana dan kita juga bisa nge-lock dari kitanya gitu. Misalkan kita nge-lock jadi yang megang HP kita itu nggak bisa ngebuka sama sekali gitu. Menurut aku itu salah satu contoh yang apa ya, yang baik sih buat ngatasin masalah-masalah kayak gitu. Bener sih, tapi aku baru dengar itu di iPhone Apple user doang ya. Kalau misalnya Samsung user di sini gimana? Ada yang Samsung user kah? Aku sih kayak pakai Samsung user ya. Kalau itu juga kayaknya ada kayak Find My Android gitu. Jadi kayak kita juga connect pasti sama Google Connect gitu. Jadi mudahin kita lah buat nge-detect lokasi ininya dari Android-nya. Ada kan ya kalau misalkan iPhone kan Find My iPhone ya. Find My iPhone. Iya. Kalau Samsung ada ini namanya Find My Mobile atau Find My Device. Android apa ya namanya? Bentar. Find My Mobile bener Samsung. Iya, benar. Itu sama fungsinya tuh. Emang perusahaan-perusahaan emang kayak ini banget ya, kayak teknologi udah berkembang banget sekarang. Dan perusahaan pada ngeluarin tindakan preventif ya sebelum hal-hal yang nggak enak terjadi. Lebih baik mencegah. Iya. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk perbincangan kita kali ini. Ya, seperti kita ketahui ya, perkembangan teknologi dan sistem internet itu udah memberikan banyak dampak yang sangat signifikan lah bagi kita manusia, baik dari dampak positif maupun negatif. Nah, untuk dampak positif itu sendiri, kita bisa ambil dari sistem internet itu sendiri, kita dapat mengakses dan belajar banyak informasi baru di internet dengan mudah. Dengan begitu, internet dapat membantu kita untuk mempelajari hal-hal baru yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Namun ya seperti kita ketahui dan sudah kita bahas sebelumnya, di internet juga memberikan dampak negatif yang memang bisa dibilang tidak dapat dihilangkan lah ya dari sistem internet ini. Seperti hacking dan cracking dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita sebagai pengguna internet memang tidak bisa menghilangkan cybercrime ini, namun seperti yang tadi kita sudah bahas, kita dapat meminimalisir terjadinya cybercrime dengan cara-cara yang aman dan sudah disebutkan sebelumnya. Nah, dari pembahasan ini, kami menyadari bahwa sebagai pengguna sistem internet, kita harus dapat menggunakan internet dengan aman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, sekian saja untuk video kali ini. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Thank you guys. Thank you for watching. Don't forget to like.